Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan, Om, ya? Sudah kelihatan, Om. Tinggal di full screen, Om. Full screen ya. Bentar. Ya. Selamat siang buat rekan-rekan meeting se-Indonesia, buat Om Jul, buat Om Bahrun, dan buat Prof. Hikmat Ramdan. Om Anton mungkin belum hadir ya? Ya, Om Anton nanti menyusul. Kenalan, nama saya Adarisman, Angkatan 1, asal Malinau, Kalimantan Utara. Langsung aja di pelatihan ini, untuk di kelas advance dan kelas basic, kita kayaknya sudah hampir sama, Om, ya, hampir sama materinya. Itu materinya dari olah data hasil akuisisi menggunakan Agisoft. Hanya perbedaannya mungkin di situ ada yang satu kita data dari Om Jul, yang satu kita ambil sendiri. Nah, inti dari pelatihan ini yang saya peroleh adalah bagaimana kita mempersiapkan sebelum akuisisi data, terus pada saat akuisisi data yang baik dan benar, pengambilan foto di lapangan, pengumpulan informasi. Setelah itu kita dilanjutkan dengan pengolahan ortomosaik proses. Tapi untuk saya, karena keterbatasan hardware, ortomosaik saya lakukan di resolusi ulang. Jadi saya resize ulang, saya dengan pakai 25%. Makanya mungkin hasilnya agak beda nanti dengan teman-teman itu. Nah, setelah itu kita diajarkan proses layout. Nah, di proses layout ini saya dapat pelajaran baru. Sebenarnya bukan pelajaran baru, tapi di sini saya diajarkan banyak bagaimana cara menampilkan informasi di peta sebanyak mungkin, tapi dengan tidak menghilangkan kaidah-kaidah kartografisnya. Nah, seperti yang ada di sini kan saya sudah, di sini kita menampilkan koordinat, menampilkan luas, menampilkan panjang dalam satuan meter. Itu seperti itu yang saya dapat di pelatihan yang di basic maupun Advance 1. Nah, selanjutnya kita di Advance, masih di basic dan Advance 1 itu masih sama, kita mengolah kontur, hanya bedanya bahan yang kita gunakan itu bahan dari Om Jul dan yang kita akuisisi sendiri. Nah, di sini di kontur di sini saya sempat agak kebingungan karena kontur yang saya hasilkan dengan Om Jul itu beda. Ternyata di sini memang waktu itu ada perbedaan di proses Agisoft-nya. Karena di Agisoft itu saya pakai resize 25%, makanya berbeda. Nah, begitu juga dengan apa yang data yang saya punya sendiri ini, konturnya mungkin masih jauh dari sempurna, tapi setidaknya mendekati, karena itu tadi kembali ke keterbatasan hardware yang saya gunakan. Makanya konturnya jadi terlihat seperti patah-patah gitu. Nah, ini masih di kelas basic dan Advance 1 sama seperti ini. Itu yang saya dapatkan di sini. Terus di pelajaran selanjutnya kita diminta untuk membuat peta penggunaan lahan. Ini ini pure dari data yang kita buat sendiri, dari data akuisisi kita olah sendiri. Di sini kita menggunakan metode digitasi on screen dengan melihat visual dari tampilan foto udara. Yang klasifikasi saya buat di sini ada sawah, perkebunan, terus ada kompleks Islamic Center, pendidikan, pemukiman, dan jalan. Di sini juga kita menampilkan luasan, panjang jalan, dan seperti yang dapat dilihat di Anusinium ya, di kelihatan ya, ya. Di legendanya sudah kelihatan ada pekarangan luasnya 5,27 hektar, kebun campuran 11,04, rawa 2,31, sawah 7,30. Ini di pelajaran selanjutnya. Terus dari data itu, dari peta, saya lupa waktu pada proses ortomosaik, kita juga diajarkan cara membuat data DSM-nya, Digital Surface Model, yang kemudian kita olah Digital Surface Modelnya menjadi Digital Terrain Model dengan software PCI Geomatica. Kemudian kita buat kontur. Dari kontur itu, dari data itu kita buat kontur dan kita hasilkan lereng juga dari DTM itu.
Nah, di sini saya sempat mengalami kesulitan karena kelerengan yang saya ada di sini itu hampir semuanya flat di bawah 8%. Makanya saya punya kelerengan ini mungkin agak beda dengan teman-teman yang tadi 0,8, 0 sampai 8, 8 sampai 15, saya punya 0 sampai 0,5, 0,5 sampai 1, 1 sampai 2, karena itu keterbatasan data saya, karena memang daerah ini cenderung datar, tapi saya coba mengklasifikasikannya bagaimana agar muncul klasifikasi lerengnya. Walaupun ini nggak sesuai dengan standar kelerengan, Om ya. Nah, di sini ada gambaran seperti apa sih lereng itu, apa yang maksud dengan lereng, ini ada gambarnya, ilustrasi kelerengannya. Selanjutnya, di sini kita diminta untuk membuat peta kawasan terbangun dan belum terbangun. Nah, untuk saya, pelatihan ini saya gunakan dari data sebelumnya. Data tutupan lahan, yang saya buat pengelompokan menjadi 2 kelompok, terbangun dan belum terbangun. Yang untuk kawasan belum terbangunnya, seperti sawah, saya kategorikan belum terbangun, karena sawah di daerah ini memang tidak dimasukkan dalam SK. Ada SK Menteri Pertanian, saya lupa itu SK nomor berapa, yang intinya ada larangan alih fungsi kawasan dari kawasan pertanian menjadi pemukiman, itu ada larangannya. Tapi untuk daerah ini tidak masuk ke dalam SK itu. Artinya ke depan bisa saja ini menjadi pemukiman atau lainnya dibangun untuk menjadi wisata pun bisa. Tapi tidak juga menutup kemungkinan akan dipertahankan, tetapi dipertahankan menjadi lahan pertanian seperti sawah. Makanya saya tetap dia masukkan dalam belum terbangun. Karena memang di sini belum ada irigasi permanen untuk persawahannya. Jadi sudah kita dimasukkan di SPN 2. Ini pelajaran yang saya dapat di sini, bagaimana kita bisa mengelompokkan dan secara visual melihat dari tampilan citra itu lokasi lahan-lahan yang belum terbangun, yang sudah terbangun, yang mana klasifikasinya itu berdasarkan tampilan citra yang kita buat. Peta selanjutnya, untuk latihan selanjutnya kita diminta untuk membuat peta kesesuaian lahan. Tapi kesesuaian lahan di sini terhadap kelerengan, ya Om ya. Karena data kita punya adalah data kelerengan, maka kesesuaian lahan itu berarti data terhadap kelerengan. Karena daerah saya yang saya petakan ini hampir seluruhnya di bawah 8%, bahkan cenderung lebih datar. Jadi seluruh kawasan yang saya petakan ini termasuk dalam wilayah sesuai untuk pembangunan, baik itu dari sisi fasilitas pendidikan, Islamic Center itu sesuai dengan kriteria pembangunan untuk dibangun di daerah situ. Nah, selanjutnya, tapi di sini ada saya masukkan keterlanjutan pembangunan. Artinya kalau ada keterlanjutan, di situ berarti ada ketidaksesuaian. Tapi bukan sisi lereng, Om. Bukan dari sisi lereng yang saya masukkan di sini. Saya mencoba tetap menganalisa bagaimana supaya peta yang saya hasilkan ini pada pelatihan ini saya juga bisa menampilkan seperti apa sih yang keterlanjutan pembangunan ini. Nah, di sini kita bisa lihat yang warna merah itu dari sisi lereng sesuai, tapi dari sisi lingkungan saya menilainya kurang layak untuk dibangun. Karena apa? Di sini tidak terdapat drainase yang memadai, artinya pemukiman itu nanti akan menjadi genangan-genangan yang mungkin itu bisa berdampak pada lingkungan. Itu yang saya analisa di sini, Om. Jadi saya tidak menggunakan lereng, karena lereng di sini semua hampir seluruh wilayah ini bisa dibangun. Selanjutnya untuk pemanfaatan ruang, peta pemanfaatan ruang. Nah, ini tadi peta pemanfaatan ruang ini hasil analisis dari data-data kita sebelumnya, seperti data kelerengan, data kontur, data tutupan lahan, data terbangun dan belum terbangun. Nah, di sini saya mencoba membuat judul pertanyaan dengan rencana pemanfaatan ruang. Ada beberapa kelas untuk pemanfaatan ruang ke depannya, seperti buffer jalan, fasilitas pendidikan tetap, jalan lingkungan, di sini ada kompleks Islamic Center. Yang bertambah itu di pemukiman. Pemukiman ada perluasan pemukiman, terus penambahan jalan utama, pembangunan drainase. Nah, pembangunan drainase tadi itu untuk mengendalikan keterlanjutan pembangunan tadi itu. Bagaimana caranya supaya di situ tadi bisa
selamat kembali dari sisi lingkungannya. Ini saya bangun drainase di daerah wilayah itu yang terdampak pembangunan. Terus perluasan lahan sawah. Lahan sawah tadi yang tadinya sawah tetap dipertahankan menjadi sawah, dan ditambah dengan daerah-daerah yang memang ada rawanya, ada genangan air di situ memang dipertahankan sawah supaya nanti itu menjadi daerah resapan bagi pemukiman-pemukiman sekitarnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini lanjutnya di pengalaman. Nah, pengalaman selama proses pembelajarannya, saya mendapatkan bimbingan yang baik dalam sabar dan dalam membimbing ya dari Om Bahrun, dari Om Zul, dari Pak Om Anton, dari Prof. Hikmat Ramdan. Intinya jelas di sini kita mendapatkan lebih, Om. Saya sudah berapa kali ikut pelatihan, belum ada pelatihan yang seserius kita ini. Pelatihan yang gratis, tapi kita serius. Itu saya belum pernah. Ya, seperti yang dibilang Om Zul kemarin, memang ada beberapa pelatihan yang memang mereka hanya menginginkan jalan-jalannya. Itu sudah makan kalong kan sudah ada tuh, baik siang malam begadang untuk membuat peta, menambah pengetahuan. Saya terus terang saya Halo, Om Risman. Suaranya terputus. Om Risman, jaringan masalah ya? Halo, Om Risman. Terputus nih. putus, Om ya? Nyambung nggak, Om? Ya, oke. Sekarang lanjut, Om. Ya. Lanjut. Terus untuk mendapatkan pengetahuan dalam penyajian peta, ini terkait dengan kartografisnya. Terus terang, selama ini saya menyajikan peta itu hanya berasumsi bahwa yang melihat peta saya itu orang-orang yang tahu peta. Nah, tapi kan di sini saya diajarkan bagaimana orang awam bisa juga membaca peta kita. Dengan melihat peta kita, dia sudah bisa membaca. Itu untuk orang awam. Di sini saya dapat banyak mendapatkan ini untuk menjadikan peta yang lebih informatif. Terus yang terakhir menjadi kebanggaan, Om. Jadi kebanggaan tersendiri bisa berada di antara om-om dan teman-teman yang mungkin sudah pada senior-senior dalam pembuatan peta, apalagi dengan teknik drone. Seperti Om Jul, Om Bahrun, semua. Om Bahrun itu belum, Profesor Hikmat, Om Anton, teman-teman Kalong, ataupun teman-teman lainnya di Angkatan 1 ini. Selanjutnya, kendala. Nah, kendala itu seperti saya sampaikan di awal tadi, spesifikasi proses data saya, laptop yang cuma kemampuan RAM-nya 8 GB, terus drone saya tidak punya drone. Kebetulan saya dipercayakan untuk memegang drone perkebunan. Drone perkebunannya punya teman. Jadi dari keterbatasan proses data ini itu kendala saya hadapi tadi, hasil konturnya itu, hasil DTM atau DSM-nya itu tidak seperti yang teman-teman kan hasilkan dengan proses pada proses high atau yang tanpa resize. Sementara saya resize 25% plus dengan mode medium. Mungkin ini kan cukup menghambat nih, Om. Nah, yang terakhir itu keterbatasan waktu. Terutama ketika memasuki kelas advance ini. Di kelas advance saya memang banyak semakin banyak kesibukan, semakin padat, makanya dalam menyelesaikan tugas akhirnya saya agak keteteran, Om. Tapi alhamdulillah saya hari ini akhirnya bisa ikut presentasi, alhamdulillah. Itu pun karena dari om pengurus itu ngasih waktu lebih, memperpanjang waktu sampai kami yang tertinggal ini bisa tetap ikut. Nah, mungkin itu aja, Om.
dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat Om. Ya, terima kasih. Walaupun ada hambatan dalam pelaksanaan, itu justru jadi tantangan ya, bukan hambatan kalau saya lihat. Oke, barangkali dari Om Jul bisa sedikit menambahkan atau mereview, Om. Bentar, saya pasang headset dulu. Ya. Halo Om, Om Risman. Ya, siap Om. Siap, gambar saya nggak muncul nih. Ya, Om Risman ini kami udah kawan lama sekali Om ya, berdiskusi, praktisi peta, pokoknya kawan curhat lah masalah-masalah pemetaan di Indonesia gitu ya. Gini Om, saya melihat kan feedback di mana ya? Loh. Jadi Om punya potensi sekali yang sangat baik gitu kan. Tapi gini, mohon maaf nih Om, kayak dari banyak diskusi itu kan kadang-kadang kita berdebat soal hal-hal yang apa, yang peraturan sampai kita lupa untuk apa bekerja saja lah kalau saya gitu kan. Nah, yang saya mau nanya Om gini, bagaimana konsepnya Om supaya kita bisa benar-benar menerapkan model training kita dan aplikasi pemetaan menggunakan drone di tempatnya Om gitu. Karena saya lihat di tempatnya Om itu kan Om kayak single factor gitu ya. Padahal harusnya Om bisa bangun jejaring di sana. Mungkin itu saja sih Om. Kasihan lihat Omnya sendiri gitu. Om Hikmat. Monitor Om Hikmat. Halo Prof. Ya Om. Ya Om. Ya. Halo. Ada suaranya Om? Sudah keluar Om. Clear. Oke. Jadi yang barusan itu apa? Siapa? Om Rustam ya? Om Risman. Di perkebunan apa? Halo? Kerjanya di perkebunan apa Om? Perkebunan itu milik teman. Oh, kirain dia pekerja perkebunan. Ya, saya di Bapeda Om. Oh, di Bapeda. Iya. Jadi memang gini ya, apalagi di Bapeda ya, yang kaitannya sama mapping itu kayaknya setiap saat ya Om ya, gitu kan. Jadi semua kajian pembangunan, kebijakan dan lain sebagainya itu kan basisnya di peta, ya. Jadi kalau saya sih cobalah artinya diperluas, dijaring bagaimana drone untuk mapping ini di tempat Om itu sendiri itu ya. Termasuk juga mungkin ada beberapa hal pengembangan, ada yang drone untuk mapping, konstruksi dan lain sebagainya. Apalagi yang di perkebunan Om, ya. Bisa misalnya nyoba bagaimana efisiensi perkebunan dengan menggunakan drone misalnya kan ini kalau areanya itu. Saya kira itu ya Om ya. Jadi menurut saya udah cukup bagus dan saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap upaya untuk melakukan peningkatan kualitas ya Om ya. Yang biasanya mungkin tadi saya dengar bikin peta asal peta dan orang peta lain yang baca, tapi ya alhamdulillah ini udah ada peta yang secara prinsip semua orang bisa baca peta itu. Karena yang namanya peta itu adalah informasi spasial yang harus dimengerti oleh yang bacanya. Gitu ya. Saya kira gitu Om Bahrun, tanggapan saya. Makasih. Oke, terima kasih Om Hikmat. Kita lanjut ke presenter berikutnya. Terima kasih Om Risman ya, sudah di close ya.
Ini yang saya tunggu nih Om Arifin nih yang punya bandara. Silakan Om Arifin. Halo Om. Oke siap. Izin saya share screen dulu ya Om ya. Ya. Iya sebentar. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin Om Bahrun, Om Guru Zulfikar, Prof Hikmat, dan Om Wali Kelas Om Anton Chandra. Di sini saya akan mempresentasikan training online course mapping with drone. Nama saya Arifin Wijayanto, nomor urut 25, angkatan 1. Oke, profil. Domisili saya yaitu di Bandung, Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Pendidikan saya yaitu S1 Airport Civil Engineering di Curug, Tangerang. Lalu pekerjaan saya yang saat ini yaitu di PT Angkasa Pura II, kantor cabang Bandara Hussein Sastranegara Bandung. Unit saya Airset Infrastructure and Accessibility yang begitu pula merangkap menjadi unit safety dan risk management. Yang di sini saya mengurusi HIRA, risk, dan safety di bandar udara. Jadi apabila mungkin ada hazard ataupun obstacle di area KKOP serta drone, obstacle berjalan, itu mungkin apabila di Bandar Udara Hussein nanti bisa bertemu dengan saya. Lalu manfaat yang saya peroleh dalam mengikuti kelas online bersama Papua Mapping Center dan Skygrapher Indonesia itu mampu membuat peta yang baik, mampu mengoperasikan drone secara langsung untuk mapping area aerial, lalu dapat mengoperasikan software mapping antara lain Agisoft, Metasafe, ArcGIS, Drone Deploy, Fastone Resizer, SASPlanet, PCI Geomatika, dan lain-lain. Mengolah hasil foto udara menggunakan drone menjadi peta udara, peta kontur, peta tutupan lahan, peta kelas lereng, indikatif kesesuaian ruang, dan keterlanjuran pembangunan. Lalu menambah kompetensi saya sebagai pilot drone, sertifikat yang dapat membantu mempromosikan diri saya. Lalu tantangan dan cara menyelesaikannya untuk level basic, yang pertama saya alami yaitu kendala karena saya baru awal dan awam, belum pernah sama sekali mengikuti mapping. Lalu cara mengatasinya yaitu mengikuti panduan sesuai prosedur yang disarankan oleh guru dosen. Lalu advance 1 mulai menemui kesulitan. Sudah mulai masuk ke arah analisis, menentukan klasifikasi lahan terbangun dan tidak terbangun. Cara mengatasinya itu memutar ulang video tutorial berkali-kali dan mengikuti instruksi. Konsultasi dengan teman dan kawan tim kalong dan tim mapping angkatan 1 yang berdomisili di Bandung. Lalu advance 2, yaitu data sampelnya kurang memadai. Jadi karena saya masih baru di dalam dunia mapping, jadi ya masih meraba-raba, baik data kelas lereng, indikatif kesesuaian ruang, keterlanjuran pembangunan. Lalu kendalanya tidak luput juga dari tugas saya di kantor, yang mana sekarang bandara sedang tutup sesuai dengan PM25, dan jadwal lahiran istri yang bersamaan dengan pengerjaan tugas, serta komputer yang tidak memadai. Lalu cara mengatasinya ya konsultasi kepada teman angkatan 1 dan tim yang berdomisili di Bandung.
Nah, ini dari peta yang didapat pelajaran dari mapping kelas basic yang saya dapat yaitu mampu mengolah data foto udara yang tadinya saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya menggunakan drone untuk foto, untuk inspeksi runway, dan videografi. Dan sekarang saya bisa untuk menggunakan sebagai peta udara. Mampu mengolah data foto udara dan membuat peta yang baik sesuai dengan 8 unsur peta. Lalu peta selanjutnya kelas basic mampu mengolah data foto udara, melakukan layout peta dengan syarat ada informasi luas, informasi ketinggian berupa garis kontur, yang mana langsung praktek ini diambil sendiri menggunakan drone saya sendiri yaitu Mavic Pro 1, yang tadinya saya awam sekali, akhirnya mencoba dan bisa menggunakan aplikasi drone deploy, lalu saya olah dengan Agisoft dan Argis. Lalu lanjut ke kelas Advance 1. Mampu melakukan akuisisi data, mengolah data foto udara, dan melakukan layout peta dengan syarat ada informasi titik koordinat, informasi luas, dan informasi tutupan lahan, yang mana diambil di daerah dekat perumahan saya di Kabupaten Bandung Barat, menggunakan drone sendiri. Lalu lanjut ke kelas Advance 1 lagi, ini peta kelas lereng. Yang saya dapat yaitu mampu melakukan akuisisi data, mengolah data foto udara dengan syarat ada informasi titik koordinat, informasi luas, dan informasi kemiringan lereng. Saya di sini memang masih awam, jadi saya masih belajar dan terus belajar. Jadi mungkin peta saya sangat kurang sekali. Lalu lanjut ke kelas Advance 2, ini yang kelimpungan juga membuatnya, tanya sana tanya sini, dan kebetulan memiliki tim di mapping angkatan 1 ini yang baik hati, mampu sharing dan memberikan masukan dan mengajari sampai bisa. Itu kelas Advance 2, mengolah data foto udara dengan syarat ada informasi luas, ada informasi lahan terbangun dan belum terbangun beserta contoh kondisinya. Peta ini saya jujur aja karena belum pernah bisa, jadi saya belajar, belum pernah melakukan, jadi saya belajar, bertanya, gimana caranya. Jujur jauh banget dari kata sempurna. Peta ini merupakan beberapa gabungan peta, yaitu kelas lereng dan tutupan lahan. Lalu ada indikatif kesesuaian ruang, yang ada beberapa yang memang pembangunan yang tidak sesuai. Contohnya dapat dilihat di peta yang berwarna merah itu merupakan perkampungan RW 10 yang mana tidak ada garis sempadan jalan, sempadan bangunan, lalu drainase yang kurang baik, lebar jalan yang kurang baik, dan MCK yang masih kurang memadai. Lalu di kelas Advance 2 yang tugas 2 yaitu layout peta dengan syarat informasi luas, informasi rencana penggunaan ruang, dan data kelas lereng. Dari data di sini hampir 99%
di area yang saya mapping ini sesuai karena memang rata-rata datar dan hanya ada 0,04 yang tidak sesuai. Lalu pesan dan kesan saya online course mapping ini yaitu kesannya sangat berterima kasih. Yang pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pak Kepsek, Prof. Hikmat Ramdan, Om Guru Tama, Om Zulfikar, Om Guru BK, Om Zul, yang mana saya sudah pernah men-DM Om Bahrun, Om Guru BK, yang dulu rencananya emang kita ada untuk mapping koreksi untuk membuat catchment area gitu di Bandara Angkasa Pura II. Tetapi karena keterbatasan saya hanya di kantor cabang, dan sebenarnya rencana itu inovasi dari tim kami di Bandara Cabang Hussein yang ikut Aktives di Angkasa Pura II untuk inspection runway using drone. Tetapi kebetulan teman saya di kantor pusat udah memiliki gagasan sendiri dan mereka langsung PL kan vendor. Adalah nama salah satu vendor yang tadi lagi hiring itu di share di grup, yaitu mungkin dari kelas online ini untuk efisiensinya dan cost leadership mungkin saya bisa aplikasikan pertama kali itu di Bandara Hussein untuk mapping, karena yang saat ini berjalan mapping atau foto udara di bandara itu mahal dan perizinannya agak rumit. Kita foto udara itu menggunakan pesawat dan touch and go, climb to climb itu bisa beberapa kali. Mungkin untuk pakai drone ini bisa lebih efisiensi waktu dan budget. Lalu pesannya ya semoga silaturahmi tetap terjaga baik di WA group ataupun di kehidupan real, dan bisa bermanfaat ilmunya bagi instansi pekerjaan maupun sekitarnya. Oke, baik, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Hikmat, Om Zulfikar, Om Wali Kelas Om Anton Chandra, dan Om Bahrun sebagai guru BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Arifin. Kita ketemu lagi di cuaca yang berbeda nih. Ini kemampuan Om Arifin sekarang, saya mengutip kata Om Zul ya, harusnya bisa mendorong ini dan kemampuan yang ada, mendorong kebijakan ke para pemilik atau membuat kebijakan. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa seperti itu. Amin. Om Zul, silakan Om Zul. Bisa dengar suara saya? Ya, siap, bagus Om. Bisa Om. Om di Bandung ya Om ya? Siap, betul Om, di Bandung Om. Gini, pemain mapping di Bandung itu banyak sekali. Tapi gini, saya nggak tahu juga kenapa nggak banyak orang Bandung yang pengen mengajari orang Bandung gitu. Karena gini, saya punya pengalaman waktu saya buat training di Cirebon, itu semua konsultan peta di Bandung itu mereka pergi ke Cirebon untuk ikut, untuk dapat sertifikat saja tuh, untuk tender proyek, gitu kan. Nah, saya curiganya waktu itu begini, ini kok karena waktu itu panitia cuma pungut biaya 300.000 per orang. Kemudian
Saya anehnya gini, ini kok katanya baru belajar semua, tapi laptopnya sudah RAM 16, 32 giga gitu kan. Wah, tidak mungkin gitu kan. Akhirnya saya banyak diskusi dengan mereka, ternyata memang kompetisi konsultan mapping di Bandung itu yang notabene tersebar di seluruh Indonesia juga pekerjaannya itu, ternyata membuat mereka itu kayak takut akan kompetisi gitu kan. Takut akan, oh ya nanti kita berbagi dengan ini, nanti kita kalah tender proyek gitu kira-kira. Nah, tapi gini, Om di sana terlibat komunitas nggak Om? Siapa Om? Ada Om di Bandung, di Cimahi juga ada Om. Nah maksud saya gini Om, kan beberapa jagoan mapping di Bandung itu kan mereka tertutup tuh. Bahkan orang-orang dari Bandung pun sering kontak saya untuk, Om ajarin Om minta modul Om, kan gitu kan. Ya. Nah bisa nggak Om menggagas gimana caranya untuk kita bikin training murah di Bandung gitu kan, yang melibatkan semua strata komunitas gitu, semua strata masyarakat gitu, tanpa memandang bahwa oh ya ini punya duit, oh ini orang mapping, yang penting punya modal laptop gitu kalau bagi saya. Om Arifin punya konsep nggak? Siapa Om? Kalau untuk sekarang mungkin konsepnya belum terbayang sih Om. Mungkin ntar saya obrolin ke teman-teman, ke tim saya. Dan mungkin saya sebenarnya jauh sebelum mapping ini Om, saya juga udah pingin belajar Om. Terus yang kedua, sebenarnya gini Om, di Bandung itu, ini jadi keluar topik sedikit sih. Jadi di Bandung itu tuh banyak komunitas drone itu yang memang terbangnya tuh, karena Bandung kota itu seluruhnya tuh KKOP Om. Nah, banyak yang colong-colong foto. Nah, sebenarnya dari saya sama Airnav Bandung, serta Angkasa Pura dan Lanut, itu pengen bikin sertifikasi ataupun pertemuan dengan komunitas yang mau saya bahas ini ya tentang regulasi drone. Lalu mungkin bisa saya gagas juga tentang mapping ini untuk selanjutnya gitu Om. Jadi kan banyak nih yang komunitas-komunitas di Bandung yang bisa saya guide. Untuk komunitas saya sendiri yang kebetulan saya aktif di komunitasnya di Cimahi Drone dan Capung Drone Bandung, itu udah ada beberapa memang yang langsung praktek Om, praktek mapping dengan kebetulan HP saya cuma bisa di drone deploy, jadi saya langsung mappingnya dengan drone deploy. Itu sudah beberapa orang memang sudah langsung pada saat kemarin meliput di Cimahi bareng dan minta belajar mapping. Kemarin alhamdulillah barengan bikin mapping Om. Mungkin selanjutnya setelah yang konsep menertibkan drone di Bandung, mungkin saya bisa masuk ke mapping ini Om. Gitu Om. Karena gini, Om itu kan powerful gitu. Dengan bidang kerjanya itu sebenarnya Om bisa sambil menyebarkan informasi ini kan juga sambil mengedukasi tentang fly safe gitu kan ke masyarakat gitu. Nah, ya, betul Om. Pesan saya gini Om, kalau Om punya konsep dan butuh dukungan, Om nggak usah sungkan gitu kan, untuk kita support lah. Apapun yang bisa kita support gitu. Om ya. Siap, Thank you. Om. Makasih Om, makasih banyak Om Zulfikar. Oke, terima kasih Om Zul. Prof Hikmat, silakan Prof. Ini menarik nih. Makasih Om. Om Arifin, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran Prof? Kedengaran Prof? Pak, kalau belum punya konsep saya kasih tugas Bang, kamu nggak? Nah, ini dia nih. Cocok. Siap. Ya. Itu urus tuh lapangan saya tuh di Jatinangor tuh, kasih izin untuk penerbangan biar semua komunitas main di kampus saya. Ya, benar. Yang ITB Jatinangor. Betul. Itu ya. Itu jadi biar dia
Jadi gini, saya punya apa namanya sama teman-teman tuh. Jadi memang drone ini kalau di kita, terutama yang di fakultas saya itu wajib tuh. Ya, itu memang bukan di penerbangan tapi di ilmu hayati, kehutanan sama pertanian. Itu wajib. Jadi tiap semester tuh ada drone. Nah kemarin kita menggagas tuh sama Om Anton, gitu kan. Ada satu tempat tuh di kampus ITB Jatinangor yang bisa digunakan untuk meeting semua tuh. Ya, jadi misalnya mau seminggu sekali, 2 minggu sekali, semua yang drone di Bandung Raya itu kumpul situ, saya fasilitasi. Bonderi. Ya, nah, cuman itu, Prof, karena jadi itu tolong minta ke Airnaf itu, ke Airnaf atau yang regulasi itu, wilayah yang kampus saya itu dikasih izin untuk itu, Om. Ya, Biar bisa, Om. ya, resmi ya, tolong dibantu, Om. Iya, bikin nota Iya, permanen boleh. aja sekalian di situ. Lapangan untuk permanen gitu. Saya pernah ngomong ke Pak siapa tuh yang Kasubdit Airnaf yang kemarin ngomong itu, Pak Muji ya? Iya. Pak Muji kan? Cuman aku nggak sempat gurus kan. Kita kan mesti ke bandara situ, ke Husein kan? Gitu kan. Nanti Siap, Om. tempat macam-macam tuh kalau mau kuliah mau apa itu dibukain nggak apa-apa nanti. Gitu ya. Jadi nanti komunitas Bandung Raya di Jatinangor aja. Gitu kan. Karena kalau di Ganesha itu kan bukan KKOP lagi itu mah kayaknya ya. Itu masuk inner horizontal. Prohibit ya itu mah kan. Nggak bisa itu. Jadi makanya yang di kampus yang di Jatinangor tuh. Nah, kalau misalnya mau itu kan ada Sekda mana itu? Sekda Sumedang. Minta contoh drone dipetakan di beberapa desa. Dia mau bikin semacam smart village. Artinya data-data desa yang ada itu berbasiskan atas drone tadi. Malah dia minta kalau mau katanya kayak drone camping itu. Jadi yang drone camping arahnya ke mapping, bikin di situ di Sumedang. Gitu ya. Udahlah nanti yang Bandung Raya itu kontak saya aja nanti. Siap, Ya, biar nggak kemana-mana. Cuman syaratnya satu, yang tempat latihan yang di Jatinangor itu kan ada kampus tuh, kasih izin aja tuh. Bantu kalau misalnya kurang apa ya nanti diiniin ya. Jadi si tempat itu resmi jadi tempat latihan. Gitu. Siap. Jangan karena kita juga pakai terus itu. Itunya. Memang itu di luar KKOP sih. Tapi kelihatannya di situ jalur penerbangan. Yang tahu kan yang di Jatinangor? Tahu, Prof. Nah itu samping IPDN. Samping IPDN. Saya punya lapangan bola itu gede di situ. Itunya ya. Nah itu untuk mapping bagus, belajar mapping. Nah, karena beda sama yang di Ganesha itu kota. Kalau di situ kan ada pohon, ada bendungan macam-macam gitu untuk latihan-latihan mapping. Nggak apa-apa kita udah itu kok kalau yang di Jatinangor itu. Jadi nanti habis COVID kita coba ketemu strateginya seperti apa gitu kan untuk masalah ini. Nggak apa-apa nanti di ini gitu ya. Kemarin belum sempat ngurus sih saya. Memang itu mau dipermanenkan aja jadi tempat latihan Om. Cuma kan latihannya bukan cuma untuk mahasiswa aja. Komunitas juga nggak masalah sih kayak gitu. Kalian bangun itu di itunya apa namanya? Sebagai senternya gitu. Ya. Jadi bukan di teman-teman penerbangan bukan, di kita aja. Saya lebih ke aplikasinya. Kalau teman-teman penerbangan kan lebih ke konstruksi penerbangannya ya. Siap, betul. Izin Prof, mau cerita sedikit sih kemarin perihal yang notem ini. Kalau notem boundary wilayah untuk area drone ini sebenarnya udah pernah kita gagas. Untuk yang di Bandung itu karena kita kan
di komunitas saya kebetulan di bawah Binpot Dirganya Bandung. Nah, situ pernah kita gagas. Lalu karena COVID ini ya belum ada kelanjutan lagi. Terus saya juga pernah punya pengalaman. Ternyata tidak semudah bikin boundary itu, tidak langsung mengajukan langsung keluar seperti saya bikin notem di bandara, notem maintenance gitu. Ternyata banyak faktor yang memang harus dipenuhi. Terus kendalanya juga SDM di Airnav di cabang itu mereka terlalu, bukan ngoreksi sih, mohon maaf, tapi terlalu saklek dengan peraturan. Apabila mengikuti PM 180, area KKOP tidak ada toleransi untuk bermain drone. Tapi kan dari kita sendiri, kebetulan kan kalau Airnav itu mereka yang memberikan legalisasi untuk notem, lalu airspace. Nah, kalau apabila ada hazard, obstacle, ataupun lainnya di KKOP, itu merupakan tanggung jawab dari bandara sendiri. Jadi itu tidak. Kalau yang di Jatinangor itu di luar KKOP malah. Nah, ya itu mungkin Prof nanti bisa kita obrolin lagi. Ya nanti ya. Karena saya sebetulnya kan saya pernah ngecek juga sama teman-teman yang di pusat di Airnav. Ternyata dia di luar KKOP. Jadi kalau misalnya di luar KKOP kan bisa diminta kurang lebih dari titik itu kan 1 kilo, beneran kan? Betul. Itunya itu 1 kilo. Nah itu yang 1 kilometer persegi, yang 1 kilometer lingkaran itu yang akan coba dibantu dipetakan nanti. Kebetulan ada webnya sih. Kita pernah rapat dengan Pemprov Jabar. Ada webnya, nanti mungkin saya share. Prof, nanti Prof tinggal masukin nama daerah Prof di Jabar, di Bandung misalkan. Nanti di situ ada ketentuan ketinggian batas untuk bangunan. Ini sebenarnya konsepnya bangunan sih, obstacle bangunan, tetapi itu bisa dijadikan patokan untuk area KKOP pendirian bangunan dan obstacle di dalam area KKOP. Jadi misalkan Prof termasukin Jatinangor, keluarnya di luar KKOP, itu mungkin bisa jadi patokan nanti untuk kedepannya kita bikin boundary area untuk di Jatinangor itu, Prof. Sip. Oke ya. Nanti aja kalau ada waktu kita diskusikan ya, Om. Siap, itunya. Prof. Yang pertama yang tadi silakan nanti kalau bisa di teman-teman komunitas mau belajar menggunakan fasilitas di kampus, bisa nanti saya bantu ya. Itu siap, termasuk Prof. Mungkin untuk meeting praktek reguler kan selama ini kan biar terpusat nggak apa-apa nanti di kampus, cuman syaratnya tadi Om, jadi kan biar ya kita tahulah ada aturannya gitu kan. Nah, pengajuan biar ini legal untuk tempat praktek secara bisa, Om. gitu. Gimana? ITB yang deket Dago itu ada lapangan? Bisa Om. Nggak bisa. Lapangannya ada nggak? Lapangannya ada, Sabuga. Bukan masalah lapangan kan, itu dari bandara cuma 2,5 kilo atau 3 kilo gitu. Dan arah banget. Arah pendaratan itu. Tapi lebih aman sih di Jatinangor, Om. Iya. Cuman kalau untuk pelatihan ya, itu kita bisa ngajuin ke Airnav pusat. Mau KKOP, mau apa. Kalau kemarin tuh saya udah diskusi dengan Pak Muji, dengan Pak Andri, terus Kep Medi. Jadi intinya sebenarnya kalau di daerah KKOP itu ada efek shadow katanya. Efek shadow itu mungkin Rifin. Efek shadow itu intinya adalah si obstacle itu jangan sampai kita melebihi ketinggian dari gedung. Nah, kalau cuma buat latihan-latihan kan nggak akan lebih dari gedung. Kecuali memang kita mau
mau lebih dari gedung ya nggak bisa. Iya, itu Siap, biar sekalian Om. Betul. Biar sekalian weng agak tinggi gitu kan. Maksudnya kan karena mapping pasti akan data di atas gedung, Om. Iya. Gitu. Mendingan sekali ngurus aja di Jatinangor kan Om. Iya. Weng gitu kan enak. Izin Om Chandra. Ya. Ya Om. Yang pertama sih yang perlu diingat di Bandung itu enklam sipil Om. Bandara militer. Jadi kita tidak bisa langsung izin ujuk-ujuk ke Airnav, tetapi kita harus punya izin prinsip dulu ke dan Lanut. Ya, betul. Nah, di situ yang udah sih mungkin bisa saya bantu kalau untuk terbang tidak melebihi di dalam KKOP di area Bandung, terbang tidak melebihi batas gedung ketinggian, mungkin saya bisa bantu Om untuk Om, tolong bantu Om. Soalnya ini Om, ini kita tidak melepas dari kegiatan kita ya. Tapi ini masukan-masukan dari teman-teman pilot drone Bandung tuh. Daripada mereka bandel kan, lebih baik masukan mereka itu adalah dulu kan bebas-bebas aja tuh gitu kan. Betul. Sekarang kok begini-gini gitu loh. Kalau kita kan sebenarnya kan cari win-win solution. Dalam arti kata mereka udah tahu Bandara Hussein itu cuma berapa kilo dari jembatan Pasopati lah taruhlah kan. Nah, itu sebenarnya gini, supaya enak kan Om kan deket di bukan deket ya, emang di bandara kan. Nah, itu Airnav Bandung. Jadi tolong dibantu teman-teman yang di Bandung itu supaya kalau dia mau terbang di gazebo aja atau di gazebo tuh ini ya, wali kota ya? Pemprov. Pemprov ya. Nah, itu kan sekarang mereka kan ya udah ada yang bandel juga. Maksudnya ada yang tetap terbang tapi memang mereka nggak tinggi-tinggi. Cuman mengambil gedung sate doang gitu kan. Kalau saya perhatiin sih begitu. Nah, tapi dengan maraknya sekarang pelarangan ini kan itu kan sama juga kita dihentikan kreativitasnya tuh. Nah, mungkin ya bijaknya sih sebenarnya kalau yang udah ikut komunitas gitu ya, contoh di Skuadron Bandung gitu kan. Skuadron Bandung kan komunitas di Bandung. Nah, kalau mereka hunting bareng, baru boleh. Yang arti kata nggak perorangan gitu loh. Kalau perorangan mungkin ya taruhlah kita nggak bisa kontrol gitu. Tapi kalau pas lagi ada hunting bareng, nah itu peran kita untuk mempertemukan antara komunitas dengan Danlanut dengan Airnav di sana gitu. Izin. Ini sebenarnya udah kita gagas Om. Kebetulan saya udah mengajukan ke atasan saya dan dulu sebelum ganti GM Airnav yang sekarang saya udah pernah koordinasi perihal tersebut. Jadi rencananya kita mau kumpulin semua komunitas di Bandung. Kita mau kumpulin dan sharing session Om untuk perihal regulation. Betul Om. Bersama airport, Airnav, and Airline serta Lanut Om. Ini udah pernah digagas dengan Binpot Dirga di Bandung dan kebetulan sekarang lagi COVID jadi belum itu. Jadi sebenarnya udah pernah sih Om mau berjalan cuma mungkin waktunya ini dan kebetulan kan sekarang bandara lagi lumpuh juga Om. Lumpuh ya. Iya. Sesuai PM25. Oke, terima kasih Om Arifin ya. Intinya pokoknya setelah COVID Om Arifin jangan lupa tuh Om Arifin. Soalnya itu jadi tahan hati teman-teman pilot drone soalnya. Thank you Om Arifin ya. Sami-sami. Ya, ini topik yang menarik melebar. Tadi saya coba garis bawahi tadi apa
yang disampaikan Om Hikmat ini akan jadi PR khusus nih untuk Om Arifin karena kebetulan beliau ada di stakeholder. Utamanya ya sebetulnya utamanya yang disampaikan Om Anton betul, tapi kita juga minta ke Om Arifin bahwa sport atau olahraga drone ini satu hal, tapi apa yang kita sedang lakukan ini adalah mapping. Jadi ada requirement juga Om. Jadi kita harapkan selain di Jatinangor mungkin itu agak lebih mudah, tapi mungkin di Bandung juga kita diberikan spot yang kita bilang aman, diperbolehkan. Ada allowance lah dengan ukuran-ukuran yang tentunya ini mengacu kepada kebijakan dari stakeholder, baik dari Airnav atau dari Lanut atau dari siapapun juga. Supaya kita aman, tapi kita punya ruang untuk melakukan bukan sekedar olahraga, tapi ini adalah pengetahuan ilmu yang kita bisa lakukan. Karena Bandung ini banyak yang kemarin kan kawannya Om Hikmat juga walaupun di Spenda Om ya kita mau pakai. Nah ini mungkin akan jadi jembatan juga landasan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan serupa di Bandung. Karena Bandung tuh banyak sekali yang kita bisa lakukan. Ya itu kalau izinnya oke tuh running tuh tahun sekarang tuh. Itu dia. Keren itu. Benar. Itu jadi sampel yang itu pendataan PBB itu si ibu itu. Jadi ini ibu yang kemarin ya? Ini entry jalan masuk kita nih Prof. Jadi Om Arifin bisa buatkan satu spot untuk latihan mapping. Karena gini, di Bandung itu kan udah ada peta yang diambil dengan kamera metrik itu pakai Cessna itu kan. Iya. Jadi Bandung itu udah ada yang disebut dengan BSN, Bandung Smart Map. Nah itu dilakukan kalau nggak salah tahun 2017. Ada tuh. LiDAR waktu itu. Ya, nah, cuman kan masalahnya ketika di kota-kota besar yang namanya pembangunan itu tidak dalam hitungan tahun, tapi dalam hitungan misalnya yang Mbak Run tahulah sebagai arsitek kan mungkin dinamis sekali. 3-4 bulan itu udah ada bangunan baru ya, gitu kan ya Om ya, kan di rumah sakit aja beberapa hari coba di Pulau Galang. Nah itu kan contohnya artinya ini sempat kita tanyakan. Kalau saya sih setuju dengan masalah drone ini gitu ya. Cuman tadi kan langsung ada yang kaitannya dengan KKOP. Nah kan Pemda agak goyang juga tuh. Terus yang karena kita itu tadinya mau pakai drone, ya drone yang digunakan mappingan dengan komunitas di Bandung untuk deteksi itu deteksi PBB dan mungkin untuk checking lapangannya kayaknya udah mulai pakai kamera yang 360 di jalan gitu kan. Nah itu dari situ. Nah, cuman ya tadi ya ada permasalahan tadi gitu. Sampai orang kota ini bilang gimana bisa Bandung ini, karena kalau yang dulu yang metrik itu kan pakai Cessna ya. Yang nggak ada notam lah gitu kan. Iya, dia terbang enak. Dia terbang kan enak nih. Nah ini masalahnya. Masalahnya gini, kalau misalnya itu datanya 2017, kita 2020, ya. Ini saya perbedaannya itu jauh. Nah itu karena misalnya kesalahan perhitungan objek pajak, ini secara ekonomi jauh loh. Ya nilainya besar ini, lagi Bandung. Ya, jadi misalnya nih, kalau misalnya yang dipakai datanya 2017, ternyata situ udah dikembangin jadi hotel misalnya kan, atau misalnya yang online itu Red Horse macam-macam kayak gitu kan, banyak kan di Bandung tuh yang rumah jadi itu menurunkan pendapatan. Nah, yang kehilangan pendapatan ya Pak? Yang konsepnya kita ini sama Litbang itu yang kayak gitu. Ini sempat saya bikin grup kecil tuh. Sampai saya salah memasukkan orang. Jadi orang yang bikin mapping dulu mapping dulu dengan kamera metrik, saya masukin, debatlah saya di situ. Akhirnya di close. Akhirnya saya close itu. Lupa, saya nggak ngerti gitu kan. Ternyata dia karena dia yang bikin kan itu miliaran tuh. Iya, LiDAR mahal banget. Bukan miliaran lagi, di atas 100 M kalau nggak salah. Kompleks. Nah, dan si ibu itu, Om, itu link langsung dengan Bandung 1. Itu link langsung dengan Bandung 1. Saya tahu persis.
gitu Ya, kan. kan salah satu pemilik pesawat Lider kan ada tuh Bu Susi, nggak ada lagi yang lain. Enggak, jadi kita mau pakai, jadi ada rencana nih mau nguji coba yang kayak Ya. Om Reynold di sana tuh di Mambramo, Betul, itu di betul. Kota Bandung, gitu kan. Nanti kita Kan, bungkus aja Om, jadi kegiatan komunitas kan agak sedikit soft, kita nggak ya, langsung berbenturan dengan yang punya makanya ini kepentingan. nanti kan harus dipikirkan bareng-bareng nih, gitu kan. Misalnya tentang strategi untuk, nanti dia belum ngasih tahu sih kecamatan mana di Kota Bandung yang akan dikasih sampel sama dia. Nah kan itu. Jadi itu kan perlu dukungan tadi, masalah perizinan, masalah macam-macam lah itu ya. Jadi nanti silakan aja nanti kita kerjain sama komunitas ya. Siap. Maripin ya nanti. Ini kita akan bold sama-sama Om, jadi target kita selanjutnya. Jadi ada yang ngurus masalah perizinan, ada yang pokoknya kita kerja menunjukkan contoh yang baik dan legal Om, gitu kan. Itu. Ini rasanya cocok nih Prof. Jadi tugasnya Angkatan 1 kemarin kan dari kemarin nanya terus apa sih tugasnya. Nah ini cocok nih, multidisiplin, multisektoral. Om, itu ada di tweet kecil lah yang untuk uji coba ini di satu kecamatan itu. Ya, saya kira untuk operasional itu ada lah. Siap. Itu kan. Nah, masalahnya memang kalau yang namanya Pemda nggak bisa komunitas Om. Nanti kan mungkin Om Bahru ada perusahaan yang bisa maju kan biasa kan. Ya. Nanti kan yang tampil kita sesuaikan dengan prosedur dan format yang berlaku. Gitu. Ya, itu Om, itu kalau misalnya kan kita udah ada nih formatnya yang kemarin dari Om Om Renol di Mambramo. Nah, ini untuk Bandung gimana gitu. Ya. Jadi saya sempat debat Om dengan yang bikin BSM itu, Bandung Smart Map itu yang pakai metrik. Karena logika saya kan begini. Ini namanya kalau dia gini, dia mempertahankan, mungkin nggak tahu statementnya seperti apa. Itu kan apakah mungkin ketika dia pakai metrik, memang metrik itu kan detail juga sih kalau kita lihat. Nah, cuma masalahnya bukan masalah detailnya kalau saya. Perkembangan tutupan lahannya Om, dinamikanya. Ya, kayak Bandung kan mungkin saat ini kosong, 3 bulan berikutnya udah jadi rumah. Ya kan? Nah, ketika dia menggunakan data 2017, itu loss Om, loss pendapatan. Itu gede loh loss pendapatannya di Bandung itu. Gara-gara pajak Om. Nah gitu Om maksudnya. Ya, alhamdulillah lah dengan komunitas ini kita bisa bersilaturahmi. Ada yang nanti yang ngerti masalah perizinan, handle sama Om Arifin. Siap. Nah, kalau saya cuma tepuk ini aja, nanti kita cobalah. Mudah-mudahan si ibu itu kontak lagi ke saya. Nanti kita ketemu Om di Bandung Om. Ya, insyaallah. Ya, bisa dijadwalin Prof, izin. Gimana? Ya Prof, nanti bisa dijadwalkan lebih lanjut. Iya. Tapi itu saya, Om. Boleh. Nanti dia kan kerjanya di Litbang, di Bapeda Kota Bandung ya, gitu ya. Nanti kalau misalnya kondisi udah bisa masuk kembali, saya inviting teman-teman yang di Bandung ya, Om Arifin, Om Harun, itu atau yang lain-lain ya, Om Anton, untuk diskusi di Bapeda dengan dia. Bagaimana nih, ya kita ini aja dulu, karena dia Bandung 1 itu mintanya semua di mapping gitu. Semua di mapping gitu kan. Nah ini kita harus menghitung visibility teknisnya. Gitu. Kalau misalnya ini untuk sampel, ini bisa dengan drone. Tapi kalau misalnya nggak bisa dengan kamera metrik kan terlalu mahal pakai Cessna. Saya berpikir satu kecamatan itu dibikin komunitas-komunitas Om. Ya, ini komunitas di desa wilayah kecamatan Coblong misalnya kan, 2 komunitas yang mapping. Terus di kecamatan mana lagi itu kan nggak luas. Bandung itu cuma kurang lebih 20.000 hektar, 18.000 hektar kalau nggak salah. Kecil itu sebetulnya. Ya. Kalau misalnya 3 hari kelar itu Prof. 3 hari kelar kalau sama Om Jul mah. Ngerain tuh semua tuh anak-anak IMC keluarin. Itu Om. Iya Om, maksud saya itu Om. Karena kalau dibandingkan dengan kamera metrik, itu kan mahal Om. Iyalah.
gitu kan. Jauh banget, Om. Saya udah diskusi gitu kan. Jadi Prof. sempat Hikmat, sorry dulu. Prof. Sorry, maaf Ya, saya ya. mesti potong. Kita masih punya satu Ya. presenter lagi nih. Oh, Ini iya. diskusinya terlalu menarik sebetulnya untuk dipotong, tapi ya kita beri kesempatan ya, untuk nanti. sorry ya. Pokoknya nanti ya, gini aja Om. Om Arifin pokoknya jangan lupa pas pandemik undang kita ya. Sekalian kita ngobrol-ngobrol di Nggak apa-apa. Oke, ini saya bold ya bahwa ini jadi tugasnya angkatan 1. Ketuanya mana ketua kelasnya nih? Jadi PR nih Om. Om Bahrun. Ya. Ini kan masih Om Chandra. Kita kasih Om Chandra dulu ya, soalnya kita 45 menit lagi mau di kelas advance. Ya, justru itu tadi saya harus potong Prof. Hikmat tadi. Silakan Om Chandra, sudah disiapkan. Maaf nih agak sedikit seru nih pembicaraan tadi. Silakan Om Chandra. Sebentar Om, saya share apa dulu. Sorry Om, agak gaptek Om. Share screen dari mana Om ya? Itu di bawah ada tulisan, ada tombol hijau, share screen, tinggal di share, kemudian pilih display yang dimaksud. Oke, siap Om. Bisa ya? Ya langsung. Om. Oke Om, jelas Om. Oke, tinggal di full screen. Oke Om. Ya, lanjut Om. Oke Om, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan apa yang telah saya pelajari selama mengikuti kelas online, khususnya di pemetaan dengan drone. Sebagai pendahuluan Om, saya perkenalkan diri, nama saya Chandra Sinaga, alamat saya di Komplek Perumahan Ria Rumah Tengah, Blok 6C, lingkungan 5, Desa Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, di Sumatera Utara. Bidang pekerjaan saya Om di perkebunan kelapa sawit dan teh. Itu daerahnya tersebar di Sumatera Utara. Wahana yang pernah saya pakai itu Phantom 4 Pro, Mavic 2 Zoom, dan Trinity V1. Semua inventaris dari perusahaan, kalau pribadi belum ada Om. Pendidikan S1 pertanian, pengalaman kerja, saya pernah menjadi pengawas lapangan di AIP Group, pengawas lapangan di CPEP Group, dan terakhir sekarang saya staf tanaman di PTPN 4. Latar belakang saya tertarik untuk pelatihan ini, untuk kelas online ini. Yang pertama itu data spasial atau pemetaan di tempat saya bekerja itu pun masih konvensional. Konvensional artinya masih menggunakan yang sistem dulu, masih menggunakan kertas kalkir dan pakai teodolit seperti itu Om. Sementara kebutuhan digital untuk menunjang proses bisnis perkebunan itu sangat diharapkan secara digitalisasi Om. Dan selanjutnya ketersediaan sumber daya manusia untuk mengelola peta digital di tempat kami itu terbatas Om. Sebelum saya bergabung ke PTPN 4 Om, yang menghandle pemetaan itu hanya 1 orang saja. Itu atasan saya namanya Prasetyo Mimboro, alumni dari IPB juga Om. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk dapat menyajikan data secara akurat dan real time. Alhasil ini memang sudah dirasakan atau sudah dinikmati oleh jajaran direksi, di mana hasil-hasil peta foto dari drone itu bisa mereka lihat, bisa mereka saksikan. Terus yang selanjutnya mengembangkan kemampuan skill atau kompetens karyawan di perkebunan yang identik selama ini jauh dari teknologi Om. Kami tuh bisa dibilang kerjanya di hutan-hutan, kerjanya hanya melihat tanaman sawit dan teh. Jadi jauh dari cakupan teknologi. Jadi dengan mengikuti pelatihan ini saya mungkin bisa akan men-share sama mereka, sama karyawan-karyawan yang ada di unit-unit bagaimana kemampuan atau skills kompetensi mereka di penguasaan teknologi drone bisa
mereka serap seperti itu. Dan saya pribadi Om, walaupun dasarnya seorang planters, budidaya tanaman, saya sangat tertarik di teknik-teknik pemetaan Om. Dan yang terakhir, saya sangat senang bisa sharing atau belajar dengan praktisi-praktisi JIS di seluruh Indonesia seperti Om-Om semua, Om kepala sekolah, guru, BP dan wakil wali kelas dan teman-teman dari seluruh Indonesia. Dari pembelajaran online ini Om, ada dibagi beberapa kelas. Yang pertama kelas basic. Di kelas basic ini saya diajari untuk menyajikan peta dengan mencantumkan 3 data vektor, yaitu poin, line, dan poligon. Base yang digunakan kebetulan Om Jul berbaik hati memberikan base map untuk foto udara kampus Universitas Papua. Demikian yang kedua, membuat atau menyajikan peta yang memang sama seperti yang tugas pertama, tapi di overlay dengan DSM dan kontur. Di kelas basic, saya sangat bersyukur juga bisa dibagikan software secara gratis yang biasa digunakan di pemetaan seperti ArcGIS 10.4, ArcGIS Metashape, PCI Geomatica, Pix4D, dan banyak lagi Om. Tapi yang sangat aplikatif yang 4 ini saya pakai Om. Untuk kelas advance yang pertama, prinsipnya proses pembelajarannya sama seperti kelas basic, yaitu menyajikan menyajikan peta daerah, tapi daerahnya adalah daerah peserta, di mana peserta berdomisili. Melakukan foto udara di mana peserta berdomisili membutuhkan wahana sendiri, bisa juga dipinjam, dan diajari juga untuk membuat base map dari hasil olahan sendiri dari pengambilan foto udara dengan drone. Di kelas advance juga diarahkan untuk mengikuti regulasi yang aman untuk menerbangkan wahana sesuai dengan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, yaitu pada saat itu kita diarahkan untuk tidak terbang lebih dari 150 meter. Di kelas advance kedua, di sini peserta atau kami sendiri disuruh atau ditugaskan menyajikan peta tutupan lahan pada daerah saya berdomisili, menyajikan peta kemiringan lereng atau slope di mana saya berdomisili, menyajikan peta analisis keterlanjuran pembangunan, analisis kesesuaian lahan, dan saat ini disuruh presentasi kepada Dewan Pengajar dan seluruh peserta kelas online. Adapun penyajian peta bisa dilihat di layar. Ini adalah foto udara lingkungan 5 kompleks saya tinggal, Gria Milala Rumah Tengah, di mana bisa kita lihat foto udaranya dan konturnya, di mana konturnya bisa menjelaskan tinggi rendah permukaan areal tersebut di permukaan tanah. Kemudian ini adalah peta tutupan lahan lingkungan 5 dan peta kemiringan lereng atau slope, di mana tutupan lahan yang di komplek perumahan kami bisa saya bagi menjadi beberapa bagian seperti jalan, tanah kaplingan, kebun buah-buahan, kolam, pabrik pecah kemiri, ladang palawija, rawa, pemukiman, dan sekolah. Selanjutnya ini adalah peta lahan terbangun di lingkungan 5. Di sini didapat informasi bahwa areal terbangun di komplek kami ini sekitar 10 hektar atau sekitar 16,5% dari total areal, dan yang belum terbangun itu 51 hektar, yaitu seluas atau sekitar 83% dari total areal. Dan peta yang terakhir yaitu peta keterlanjuran ruang di lingkungan 5 Gria Milala Rumah Tengah. Di sini kami bisa bagi informasi-informasinya yaitu pemukiman, kebun buah-buahan, ladang masyarakat, tanah kaplingan, rawa, dan jalan. Sementara di peta kesesuaian ruang di lingkungan 5
kami bagi menjadi 3 kategori yang tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Pertimbangan kami menyatakan bahwa areal yang tidak sesuai itu adalah posisi tersebut adalah rawa, yaitu sekitar 10% dari total areal, di mana diharapkan rawa ini bisa menjadi daerah serapan air, sehingga areal pemukiman di tempat saya tinggal tidak terkena banjir. Nah, saya analisis dari keterlanjuran ruang, dari foto udara yang sudah kami petakan, yang sudah terlanjur dibangun, bisa dilihat bahwa areal pemukiman ada seluas 17 hektar atau 28% dari total areal. Kebun buah-buahan 3,09 hektar atau 5% dari total areal. Perladangan masyarakat 30,28 atau 49% dari total areal, dan tanah kaplingan 5,5 hektar atau sekitar 9% dari total areal. Rawa seluas 4,94, 8% dari total areal, dan yang terakhir adalah jalan seluas 0,62 hektar atau 1% dari total areal. Dari analisis kesesuaian ruang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, yang sesuai itu yang tidak sesuai itu sekitar 10%, yang sesuai itu 12%, dan sangat sesuai 48,2%. Ada juga yang perlu kami sampaikan sebagai informasi, dari daerah kami ini sebenarnya adalah masuk ke wilayah administrasi Deli Serdang, tapi sebenarnya kami ini di pinggiran Kota Medan. Jadi potensi pengembangan dari Kota Medan akan mengarah ke areal kami, sehingga banyak memang lahan-lahan yang dalam waktu dekat akan terbuka dan akan dibangun. Mungkin itu informasi dari analisis keterlanjuran ruang dan kesesuaian ruang. Sebagai penutup buat kami, mapping itu menyenangkan dan informatif. Mapping itu sangat mahal, mapping itu sangat berkelas. Kenapa saya bilang berkelas? Ketika saya pertama kali memperlihatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh kelas online ini, otomatis atasan saya sangat terkesan dan tidak merasa tidak yakin kenapa saya bisa mendapatkan sertifikat yang berkelas, bisa dikatakan kelas nasional lah. Jadi dengan sertifikat itu otomatis seperti yang pernah saya share sebelumnya, KPI saya, Key Performance Indicator untuk pekerjaan saya itu meningkat, Om. Jadi terima kasih buat Om semua yang sudah mengajari. Mapping itu seni. Seni itu tidak, maksudnya kita bisa berekspresi, kita bisa mengeluarkan unek-unek yang ada dalam hati kita, di mana bisa memberikan informasi melalui peta yang kita keluarkan. Dan yang terakhir adalah berbagi itu indah. Jadi itu yang bisa saya dapat selama pelatihan di mengikuti kelas online. Saran saya sebagai salah satu peserta kepada kita semua, semoga kita bisa menjadi pembawa perubahan bagi Indonesia melalui mapping, menjadi pembawa berkat bagi orang-orang yang membutuhkan ilmu, khususnya di bagian mapping, dan jadilah pribadi yang ikhlas berbagi kepada semua orang, karena menurut orang bijak, ilmu itu belum sempurna kalau tidak dibagikan. Kesan dan pesan saya yang sangat menggeliti hati saya, satu kata yang berkesan yang dapat saya peroleh dari kelas ini adalah kata ikhlas. Gurunya ikhlas mengajarkan pemetaan, profesornya ikhlas berbagi informasi pemetaan, wali kelasnya ikhlas mengakomodir siswanya, guru BP-nya ikhlas membimbing siswanya, narasumbernya ikhlas membagi pengetahuannya, dan teman-teman ikhlas untuk menolong teman-teman yang ketinggalan materi. Terus terang hal ini tidak dapat saya peroleh di grup-grup yang lain atau bahkan di komunitas saya sendiri, komunitas saya pribadi. Jadi saya sangat terbangun, saya sangat bersyukur bisa bergabung di grup ini.
jadi pesan saya, mari kita sebarkan kebaikan ini sampai ke seluruh penjuru Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Om Bahrun, karena presentasi ini baru saya selesaikan 10 menit sebelum kita masuk kelas tadi. Jadi tentu masih banyak kekurangan, masih banyak yang perlu diperbaiki dari presentasi saya. Jadi saya mohon bimbingan, saya mohon masukan dan petunjuknya gimana untuk kebaikan kita untuk kedepannya. Mungkin itu Om Bahrun presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, Om Chandra Sinaga. Ini pasti bukan orang Jawa, Om ya? Iya, Om. Orang Batak, Om. Om, itu saya tertarik lihat gambar di belakangnya itu PTP itu ya? Iya, Om. PTP 4, Om. Paten kali. Nanti habis presentasi ini call saya, Om ya. Karena PTP ini adalah salah satu yang saya harap bisa menerima manfaat dari apa yang sedang kita lakukan, karena kita harus bisa memanfaatkan ilmu ini untuk Indonesia. PTPN kan salah satu dari BUMN kita yang terbesar ya. Dan PTPN 4 sebetulnya tahu saya itu adalah PTP yang terbaik dari perkebunan yang lain. Ya, kalau saya Om ya, saya ada berapa pesan nanti di situ. Om Zul, silakan Om Zul. Om Chandra. Siap, Om. Saya lupa persis. Kita ini kenal pertama di mana ya? Nah, saya juga mau menyampaikan itu, Om. Kita pertama kenal di grup Telegram di tempat. Iya, Om. Tempatnya Om Leo Purnomo. Oh, di Om Liu ya. Waktu saya diminta bawa materi di sana ya. Siap, Om. Saya senang lihat presentasinya Om. Gini. Yeah. Saya itu berkali-kali itu diminta kasih training khususnya di Medan ya Om ya. Iya, Om. Karena istri saya itu di Medan sekarang Om dengan anak saya. Wah. Iya. Di kota Medan. Makanya karena COVID jadi kemarin lahiran ya nggak bisa lihat juga. Tapi gini Om. Siap, Om. Ilmu yang tahu mapping di Medan itu banyak, tapi ilmu mappingnya tidak menyebar. Itu catatan saya gitu. Banyak yang praktisi. Saya tahu Om Doni. Jadi mereka itu kayak melempem gitu. Tiap saya datang minta dimotivasi, tapi sesudah dimotivasi sebulan semangat, tapi itu hilang lagi gitu. Nah, termasuk juga di kampusnya Om, di USU. Saya berapa kali di angkatan 6 itu ada dosen doktor USU ada ikut Om. Namanya Pak Nurdin Sulistioso. Saya tahu persis. Nah, tapi gini, saya pernah menawarkan ke USU bagaimana bikin pelatihan akbar, tapi ternyata hal yang sederhana saya pikirkan itu mereka mau buat panitia lah, harus beginilah. Saya bilang, wah jadi rumit gitu kan. Hal yang kayak kita lakukan sekarang kan sederhana. Yo. Ada janjian kumpul belajar gitu. Yo. Tidak perlu panitia, tidak perlu inilah. Akhirnya batal sampai sekarang Om untuk training akbar di USU itu. Tapi saya mau minta bantuan Om gini, bagaimana caranya untuk kita menyebarluaskan ini? Om kan alumni nih, ya Om. Entah lewat ikatan alumni atau apa supaya ilmu ini jangan kesannya hanya dikuasai oleh beberapa orang saja di Sumatera Utara gitu Om. Gitu sih Om. Siap Om. Terus saat itu satu, yang kedua bedanya petanya Om sebelum ikut pelatihan dan sesudah apa Om? Itu saja. Beda saya sebelum mengikuti pelatihan dan sesudah pelatihan Om. Seperti ini Om, kalau bisa saya cerita sedikit. Sebelumnya saya memang Om staf tanaman Om. Jadi kebetulan pekerjaan utama saya sebelumnya itu pengawas di perkebunan atau kalau bahasa mandor seperti itu Om. Nah, jadi sehari-hari saya berkutat dengan orang-orang yang di perkebunan, bagaimana saya mengawasi orang yang panen kelapa sawit, bagaimana pengangkutannya ke pabrik kelapa sawit, seperti itu Om. Nah, jadi ketika atasan saya kekurangan, ibaratnya butuh tenaga lah untuk membantu dia di bidang mapping. Nah, kebetulan Om, dulu sewaktu kuliah saya pernah ikut proyek-proyek dari dosen kehutanan seperti itu Om. Jadi saya bisa mengoperasikan GPS dan bisa memakai software
sebelumnya si Mapinfo Om. Jadi saya bisa pakai Mapinfo. Nah, atasan saya sekarang tahu saya pernah di mapping, saya ditarik Om. Nah, ArcGIS ini kan Om, ArcGIS ini kan satu hal yang baru buat saya. Kalau sekarang kan Mapinfo sudah banyak ditinggal Om. Nah, jadi saya sekarang disuruh untuk mempelajari ArcGIS. Saya sebenarnya mulai bergabung dari dari pengawas lapangan ke bagian GIS-nya itu baru efektifnya bulan 8 2019 Om. Jadi di situ saya ulangi lagi, belajar, cari-cari ke website, cari-cari ke internet. Terakhir ketemu, singkat cerita, kita ketemu di sini Om. Nah, tapi sebelumnya Om, mungkin bisa sering cerita, saya kemarin sudah langsung diajari pakai Phantom 4 Pro, Mavic 2 Zoom, dan bahkan pesawat fixed wing yang Trinity Om. Quantum saya tahu. Om Faiz yang ngajarin Om kan? Om Faiz kan? Iya Om. Iya. Jadi di situ memang sepertinya saya terlalu lompatannya terlalu jauh seperti itu Om. Jadi saya langsung masuk ke bagian pengolahan data foto udara, tapi saya yang paling dasar sekali itu belum tahu Om, belum tahu, belum fasih seperti itu Om. Nah, setelah masuk ke kelas ini ya saya tahu yang selama ini saya kerjakan ini ternyata awalnya dari sini seperti itu Om. Dari sini jadi apa yang saya kerjakan selama ini saya dapat akarnya ternyata di pelatihan kita ini Om. Nah, jadi bedanya hasil yang saya buat sebelum dan sesudah pelatihan ini, kalau sebelumnya sama seperti Om Risman yang sebelumnya, saya mengeluarkan peta itu hanya untuk orang-orang yang mengerti Om, orang-orang yang mengerti peta saja gitu. Saya tidak sangka kalau orang-orang yang belum mengerti peta pun harusnya mengerti. Ketika mereka melihat peta itu, mereka harusnya mengerti seperti itu Om. Nah, setelah saya masuk kelas ini Om, saya mulai mengaplikasikannya, saya mulai lebih informatif Om, lebih informatif sehingga peta saya itu lebih gampang dibaca oleh orang yang bahkan tidak tahu pemetaan, mereka bisa membacanya, bisa mengetahuinya seperti itu Om. Mungkin itu aja Om. Keren Om. Sukses, mantap. Om Faiz itu pernah ikut training saya dulu Om. Dulu saya training di Kalong, dia jadi salah satu peserta. Iya Om. Iya. Kalau Om Faiz itu Om sebenarnya satu beda PTPN Om, tapi beda satu PTPN, beda PTPN tapi satu bagian seperti itu Om. Kalau tidak, jadi kami masih ada juga grup WA-nya yang GIS antar PTPN seperti itu Om. Siap. Thank you Om ya. Terus kembangkan, kalau ada yang perlu disupport Om, tidak perlu sungkan untuk berkomunikasi. Siap Om, siap Om. Oke. Ya, terima kasih Om Chandra. Saya pesan Om ya, saya punya akses ke PTP, kemudian ke atasnya mungkin itu bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan ya baik dari Om maupun ke kawan-kawan di PTPN. Masih jadi obsesi saya ini sudah lama ini. Om Hikmat. Baik Om, menarik nih Om. Ya. Tentang PTPN 4 ya Om ya? 4 ya. 4 Prof. Itu PTPN terbaik gitu. Sumatera Utara Om. Holdingnya kan PTPN 3 ya? 3 Om ya Om. Iya. Itu kan holding komusnya teman saya tuh. Rektor IPB. Dia seangkatan saya, Arif. Dia pernah cerita bagaimana PTPN itu harus menuju pada smart agriculture. Iya Om, betul Om. Salah satunya yaitu yang drone itu. Nah cuman ya memang belum banyak dikembangin. Iya Om. Saya share 1 menit ya, tentang, coba dimatiin dulu Om, videonya presentasinya. Saya ada contoh nih Om ya. Siap Om. Ya. Nah ini contoh
Kelihatan loh. Kelihatan Om. Ya kelihatan Om. Ya Om. Nah, ini saya sama PTPN nih bulan Maret kemarin. Jadi menggunakan data Phantom 4 Pro 8GB untuk menentukan kesehatan pohon. Ya Om. Ini kan. Nah, tapi ini belum di ini ya. Jadi dengan data-data ini Om, ya, saya punya metodologi dengan anak-anak asisten di kampus, bagaimana mendefinisikan beberapa yang terkena serangan hama ini di PTPN 8 di Bandung. Di Bandung Om ya? Iya, PTPN 8. Ya. Nah ini ada rumus-rumusnya, ya, pakai grayscale dan lain sebagainya. Ini Om, ini yang tahu kan Om? Kalau misalnya di tanaman tuh tahu yang sehat kemana. Iya, kemudian ini diekstrak, ada rumus DGCI, GRV, sama grayscale. Ya kan? Ini analisis potret udaranya. Iya, Jadi ketinggiannya itu Om, kita terbangin ini nggak tinggi-tinggi, 6 meter. Ini tanknya itu. Kira-kira 6 meter dapat resolusi 1,4 mm pixel per pixel. Ya kan? Jadi ini bisa untuk deteksi tanaman sehat atau misalnya enggak. Ini hasilnya kayak gini, ya. Kan kalau misalnya di PTPN, kalau yang bagus dijual kan nggak boleh ada yang penyakit ya Om ya. Iya Om, ya betul Om. Nah itu, nah ini. Sehingga hasilnya kita bisa tahu nih mana yang kena penyakit, sebaran penyakitnya itu. Iya. Ini ini bisa kelihatan kan 1,4 mm ya. Terbangnya, tapi jangan terbang pakai itu, pakai aplikasi, terbang aja manual itu. Kemarin saya terbang itu per berapa yang satu terbangin, yang satu kita moto trek gitu. Karena tapi atau bisa juga diatur dengan mengambil gambar yang bisa per 1 detik atau 2 detik gitu ya. Nah ini kita udah ngembangin ke sini gitu ya, udah ngembangin ke sini, jadi tidak hanya mapping tapi juga untuk deteksi ini tinggal masuk ke artificial intelligence, udah selesai dia. Bisa jadi smart itu gitu kan. Nanti kalau ketemu sama komut itunya Pop Arif Satria bilang aja, saya pernah belajar di Hikmat gitu. Siap Om. Dia senang sama masalah itu. Siap Om. Jadi arahnya ke situ Om. Itunya. Nah, teman saya juga ada di USU itu, di kehutanan tuh. Itu dekannya siapa ya? Siti Latifah, itu angkatan saya tuh. Gitu. Sama wakil dekannya Rudi Harmono. Banyak sih sebetulnya teman-teman yang dulu kan, teman-teman yang di USU itu terutama kehutanan kan, dia waktu saya ingat tuh tahun 95 USU kan buka prodi kehutanan ya. Kehutanan Om ya Om. Ya itu kan ngambil banyak teman-teman alumni yang dulu yang masuk itu Prof Cecep Kusmana kalau nggak salah tahun 95 96-an lah 96 gitu. Jadi banyak teman-teman di situ yang sekarang dekannya si Bu Dr. Siti Latifah. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya Om Chandra ini mampu menunjukkan performance, nanti kita bantu gitu ya. Karena PTPN itu punya target untuk smart agriculture, termasuk menggunakan drone gitu kan. Jadi Pak Komut PTP 3 yang di holding itu soulmate saya itu sampai sekarang itu kemana-mana sampai saya. Gitu. Ya, cuman yang tadi bisa meyakinkan direksi enggak gitu kan. Jadi yang hasilnya yang tadi yang di PTP 8 yang 8 itu saya udah share ke dia gitu kan. Cuma udah share ke dia. Cuman karena permasalahan permasalahan sekarang COVID, kemudian juga ini terkait dengan restrukturisasi holding ya. Karena kan tidak semua holding ini sehat ya. Itu. Tidak semua holding itu sehat itu. Jadi ada yang PTPN yang perlu suntikan dari yang lain sehingga ini berbagi, ini yang jadi masalah. Tapi saya kira nanti perkembangannya akan ke situ. Itu yang asisten saya itu
bukan orang Bandung, gitu kan, orang Sumatera Utara Om. Jadi asisten saya JIS itu banyak yang dari Sumatera Utara, gitu ya, yang baik-baik yang bagus-bagusnya itu. Dan termasuk yang tadi yang menganalisis itu si Sony itu. Pernah ikut angkatan 1 kalau nggak salah Sony Simarmata itu. Cuman karena dia lagi tugas penyelesaian skripsinya dia nggak lanjut kegiatannya. Itu yang ngembangin metode itu ya yang orang itu di apa tuh? Bukan Deli Serdang. Pematang Siantar, Om. Ya kampung saya, Om. Hah? Kampung saya, Om. Oh. Iya, Om. Ya. Saya pernah ke sana sih berapa kali ke Pematang Siantar. Iya. Kan? Iya. Nongkrong di Kopi Koktong, Om. Ya, Om. Iya, Om. Baik, Om Juragan nanti coba jalin lah. Siap, kalau Om. misalnya ada kesulitan terkait dengan pengembangan. Iya, Om. Nah, yang untuk tanaman itu saya udah ngembangin untuk deteksi tadi. Iya, Om. Di tanaman ya. Iya. Apakah misalnya untuk deteksi penyakit, Om? Iya, Om. Nanti metodologinya kalau misalnya saya nggak sempat, Om saya kasih nomornya si itu. Sony. Asisten saya si Sony. Siap, Om. Dia main di data itu, Om, main di data raster. Iya, Om. Ya. Kalau 1,6 itu 6 mm per pixel itu saya kebetulan di ininya itu udah bisa main pakai mikroskop, Om. Iya. Kalau nggak salah di presentasi saya itu pernah ada tuh. Iya, yang pakai mikroskop gitu kan. Iya. Nah, itu kayak begitu. Jadi itu bagus sekali, Om. Ya, nanti coba aja. Iya. Nggak perlu secara khusus karena saya bantu pun yang PTPN 8 bantu gitu aja itu, Om. Iya, Om. Gitu ya. Artinya dengan tadi yang saya lihat kan ada P4 punya dan sebagainya. Saya juga pengen mengembangkan kayak begitu. Gitu ya. Pengen mengembangkan kita jangan dulu main di jangan main dulu di multispektral, maksimalkan dulu yang ada. Iya. Nanti rumus-rumusnya kita kasih tahu lah, gitunya kan. Iya, nah, kalau misalnya alhamdulillah ya. Iya, Om. Kalau misalnya syukur, kalau misalnya Om Chandra ini punya basic di pemetaan, punya basic nanti di drone. Nah, lanjutin ke tadi, tambahin drone untuk monitoring kesehatan tanaman. Siap, Om. Ya. Izin, Om. Nggak apa-apa, nanti kontak sama saya aja. Iya, izin, Om. Sedikit menambahi, Om. Ya. Sedikit menambahi, Om. Sebenarnya, Om, ketika saya bergabung di bagian GIS, Om, ketika melihat wahana yang parkir di gudang kami, Om, sebenarnya potensi atau peluang seperti yang Om sampaikan sebenarnya sudah ada. Bahkan kami sendiri sudah punya kamera multispektral, Om. Oh, iya. Kamera multispektral yang bisa diinstal ke Trinity, Om. Hanya saja memang kelemahan kami itu, Om. Kelemahan kami yang mengoperasikannya, Om, SDM-nya masih kurang, Om. Jadi saat ini yang tersedia, Om, untuk mengoperasikannya itu, Om, hanya 2, Om. Yang satu itu atasan saya sendiri, yang kedua saya, Om. Tapi itu pun saya kalau jam terbang baru, kalau di total baru sekitar 2 jam terbang kalau untuk Trinity, Om, multispektral. Dia nggak pakai ini aja, pakai yang RGB aja dulu. Oh, siap, Om. Yang pakai pentong kan punya ya. Yang tadi pun saya pakainya yang itu, yang RGB dulu. Nanti kalau misalnya kita udah tahu, karena sebetulnya kan untuk deteksi ini aja, deteksi mana yang rusak, mana yang enggak kan. Sehingga nanti kalau misalnya tahu ini kena serangan X misalnya, kita tahu nih berapa hektar luasannya di mana, sehingga itu diharapkan jadi efisiensi. Iya, Om, betul, Om. Iya kan? Iya, Om. Boleh nanti saya bantu ya. Iya. Kalau misalnya artinya arahnya ke aplikasi drone untuk kesehatan tanaman. Kesehatan iya, Om. Iya, Om. Kita pernah coba di PTPN 8. Siap, Om. Ya. Sukses ya. Ya, Om. Baik, Om. Ya, terima kasih. Om Bahrun. Ya, Om Hikmat. Ini membuktikan bahwa kolaborasi itu tidak bisa atau tidak hanya bisa kita lakukan secara formal. Ini dengan ruang yang kita sediakan, yang kita miliki ini terbukti bahwa ini multidimensi, multisektoral, tapi jelas kita punya satu kesepakatan di sini bahwa
ilmu adalah atau pengetahuan juga adalah jadi misi kita bersama. Bahwa itu dilakukan dengan profesional sudah pasti, karena seperti tadi Om Hikmat bilang bahwa akurasi, presisi itu adalah tolak ukur kita dalam melakukan dan memberikan pengajaran, juga melakukan pekerjaan. Dengan demikian kita akan diakui sebagai karya yang tentunya punya ukuran yang bisa diterima baik itu secara akademisi maupun di sisi praktisi. Chandra, kemudian Om Arifin tadi, ya sudah, kemudian Om Risman juga membuktikan bahwa kita sudah melangkah bukan hanya sebagai seorang pelajar, tapi sudah menjadi praktisi dan siap untuk menjadi pengajar juga untuk mapping yang lebih baik bagi Indonesia. IMC adalah salah satu dan mudah-mudahan jadi yang pertama mengedepankan ini. Terima kasih. Ini kelas ini closing kapan, Om? Kelas ini masih ada sampai besok siang, Om. Jadi nanti malam ada satu kali lagi, kemudian siang, besok siang ini, lagi. Untuk kelas yang terakhir ini, saya punya tadi itu selintas. Ya. Tolong dibikin acara graduation gitu ya, kelulusan. Jadi nanti kita undang wakil-wakil dari angkatan yang di bawahnya. Nanti terserahlah angkatan, misalnya angkatan satu ini mau menyajikan apa di dalam konferensi tersebut. Gimana, setuju nggak, Om? Bisa. Jadi kita buat. Jadi kayak upacara, kayak upacara kelulusan, Om. Ya, Om Jul. Ya, jadi mungkin. Gimana, Om Jul? 62 orang yang presentasi. Bukan yang 62 orang. Acara ini aja, graduation aja, apa yang mereka mau tampilin. Entah misalnya hasil karyanya yang terbaik atau apalah, mereka yang akan disampaikan. Maksud saya gini, Prof, sudah 62 orang yang presentasi di angkatan ini, maksud saya gitu. Oh. Ya. Jadi mungkin usulnya seperti kemarin, Prof Hikmat, kan kita punya Hall of Fame itu ya, mungkin 5 terbaik dari kita itu yang akan kita perlihatkan. Tapi mungkin sesinya khusus, tidak pada sesi presentasi. Kalau menurut saya kayak acara apa ya? Kayak syukuran gitu, Om. Iya, setelah presentasi terakhir setelah mereka dinyatakan lulus, mereka syukuran, ngasih ada pentas apalah gitu kan. Itu maksud saya. Terserahlah itu setengah jam, 1 jam gitu, Om. Dan itu ditonton oleh adik angkatannya untuk memotivasi gitu loh. Iya, menarik. Acaranya ada testimoni lah, apa gitu loh. Ya kan? Ya. Kita siapkan nanti Om Zul mungkin pilih 5 orang terbaik, kita akan tampilkan. Iya, silakan misalnya nanti. Atau bikin panitia dari angkatan 1 aja, Om. Kan udah pada ini apa namanya, udah pada tahu lah. Nanti untuk graduation sebagai kenangan apa yang akan nanti disampaikan untuk acara, silakan aja. Kita mengundang untuk sebetulnya untuk memotivasi. Itu memotivasi teman-teman yang di bawahnya. Oke, Om, kita harus setuju nggak angkatan 1 nih? Ya. Setuju, Om. Setuju. Iya, tolong dinyalakan semua. Halo. Mantan mana, Om Mantan? Udah keluar lagi ya? Mantan kayaknya udah di kelas kayaknya. Ya. Om Zul belum keluar, Om Zul. Belum kelihatan, Om. Udah klik lagi mana? Oke. Belum kelihatan nih jagoan nih malah. Masih gelap, Om. Saya klik malah gak muncul. Aduh. Bahaya nih kalau nggak muncul ini. Bahaya, nggak ada guru ini. Nggak afdol ya? Betul, Om. Oke. Kita say hello. Terima kasih ya. Sampai jumpa kawan-kawan nanti malam. Terima kasih, Om. Saya tunggu list yang berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Om. Nah, ini keluar malah Om Zul kelihatan sebentar.